Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lia Rizky, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa? Ayo. Ya, tentang pengertian, karakteristik, ciri, dan jenis karya ilmiah. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Informasi tersebut merupakan hasil pengamatan penelitian. Karya ilmiah berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Sebagian besar karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga pendidikan atau penelitian. Sebagai contoh, setiap mahasiswa harus membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir untuk syarat utama menyelesaikan studinya. Yang kedua, karakteristik karya ilmiah. Karya tulis ilmiah berupa makalah yang akan Anda tulis memiliki karakteristik. Karakteristik karya ilmiah tersebut harus Anda pahami terlebih dahulu sebelum Anda mulai menulis. Karakteristik karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, karya ilmiah merupakan hasil kajian literatur atau laporan pengamatan dan penelitian. Yang kedua, karya ilmiah menampilkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, karya ilmiah menampilkan kemampuan meramu berbagai sumber informasi ke dalam sebuah karya tulis yang utuh. Yang ketiga, ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, logis. Logis adalah segala keterangan yang disajikan dapat diterima akal. Yang kedua, sistematis adalah segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang menunjukkan kesinambungan. Yang ketiga, objektif adalah keterangan yang disajikan menurut apa adanya. Yang keempat, tuntas. Tuntas adalah masalah-masalah yang dimunculkan dikupas secara terperinci dan lengkap. Yang kelima, kebenarannya dapat diuji. Yang keenam, berlaku umum adalah kesimpulan berlaku bagi semua populasi. Yang ketujuh, karya ilmiah menggunakan bahasa baku dan tata tulis yang sesuai dengan kaidah bahasa. Yang keempat, jenis-jenis karya ilmiah. Beberapa jenis karya ilmiah yang sering diterbitkan dalam dunia pendidikan dan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, ada makalah. Yang kedua, artikel. Yang ketiga, skripsi. Yang keempat, tesis. Dan yang kelima, disertasi. Nah, saya akan membahas satu persatu jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah permasalahan dengan penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah sering dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua, artikel.
Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya tulis yang memuat pendapat subjektif penulisnya mengenai sebuah peristiwa atau masalah tertentu. Jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel merupakan sebuah karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal dan dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah serta mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan berisi penulis dengan mengacu atau berdasar pada teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Selanjutnya ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana. Karya ilmiah ini bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Selanjutnya, disertasi. Disertasi adalah atau disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor. Disertasi mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta valid disertai analisis yang terperinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bersemangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.